بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan di tempat yang mubarak, salah satu dari masajidullah, di mana kita berkumpul untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, kajian kita dari pembahasan Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita memasuki bab yang berikutnya, masih dalam kitab Al-Ilm, kitab yang menjelaskan tentang ilmu, keutamaan ilmu, adab-adab dalam menuntut ilmu. Dan kita memasuki bab yang ke-19. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babul khuruj fi talab al-ilm. Bab al-khuruj, keluar. Dan yang dimaksud oleh beliau di sini keluar yaitu safar, melakukan perjalanan, rihlah, dalam menuntut ilmu. Pada bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hendak menjelaskan kepada kita bahwa keluar, melakukan safar, perjalanan dalam rangka untuk talabul ilm, menuntut ilmu, merupakan sunnatus salaf,
sunnahnya para ulama salaf. Dan yang membimbing mereka melakukan amalan ini, yang menjadikan mereka yakin bahwa keluar dalam rangka untuk menuntut ilmu adalah merupakan ibadah yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabb-Nya. Yang membimbing mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang masyhur yang sering kita dengarkan, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka keluar dalam rangka talabul ilm termasuk di antara amalan yang paling afdal, terkhusus pada zaman-zaman sekarang ini, ketika banyak dari manusia, banyak dari kaum muslimin yang meninggalkan talabul ilm, yang meninggalkan rihlah, melakukan perjalanan dalam rangka untuk menimba ilmu. Maka menuntut ilmu lebih ditekankan lagi. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa talabul ilm, menuntut ilmu, dan orang-orang yang menuntut ilmu tersebut pada hakikatnya mereka adalah para mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikian keadaannya, sebab Allah Subhanahu wa taala telah membagi para mujahidin itu menjadi dua. Mujahid yang bertempur dalam medan pertempuran, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan seorang mujahid yang takhasus, mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu, yang akan membimbing dan menasihati saudara-saudara mereka yang tidak sempat menuntut ilmu tersebut. Dalam surah At-Taubah, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Seandainya ada dari setiap kelompok dari mereka ada satu kelompok yang mereka mengkhususkan tafaqquh, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan peringatan pada kaumnya apabila mereka kembali, semoga mereka mendapatkan peringatan. Maka dengan menuntut ilmu akan meninggikan derajat seseorang. Dan hadis-hadis tentang hal ini, bahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjelaskan tentang keutamaan seseorang yang menuntut ilmu. Oleh karena itu, melakukan rihlah, perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam rangka untuk menuntut ilmu adalah merupakan amalan yang paling afdal. Dengannya dia akan mengangkat kejahilan dari dirinya dan mengangkat kejahilan dari kaum muslimin. Demikian pula dia termasuk orang-orang yang memelihara agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara penyebab terangkatnya musibah
dan tidak diturunkannya bencana ke sebuah negeri disebabkan karena di tengah-tengah mereka ashabul hadis, orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu hadis, ilmu sunnah, yang menyebabkan turunnya barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf mengatakan, "Inna Allah azza wa jalla yadfa'u al-bala' an hadhihi al-ummah bi rihlati ashabil hadis." Sesungguhnya Allah Jalla wa ala mengangkat bencana, musibah dari satu umat disebabkan karena perjalanan ashabul hadis, orang-orang yang mereka senantiasa menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, wa rahala Jabir bin Abdullah masirata syahrin, dan Jabir bin Abdullah telah melakukan rihlah, melakukan perjalanan. Jabir bin Abdullah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, telah melakukan perjalanan selama sebulan lamanya. Perjalanan sebulan ila Abdullah bin Unais, mendatangi Abdullah bin Unais. Beliau juga salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Juhani, dari Haliful Ansar. Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan sebulan untuk bertemu Abdullah bin Unais fi haditsin wahid, untuk mendapatkan satu hadis. Satu hadis berjalan selama sebulan. Ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala secara ta'liq, dalam artian beliau menyebutkannya tanpa sanad. Namun riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di tempat yang lain dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Demikian pula dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la, bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, telah sampai kepadaku satu hadis yang ada seseorang mendengarkannya, yang dia adalah Abdullah bin Unais tersebut. Dia mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berita itu sampai kepada Jabir bin Abdullah bahwa ada hadis Abdullah bin Unais meriwayatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan urata. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan bertelanjang kaki dan bertelanjang tidak berpakaian. Maka ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma mendengarkan hadis ini, tapi dari orang lain, dia tidak mendengarkan langsung dari Abdullah bin Unais. Kata beliau, fashtaraitu ba'ira. Mendengarkan hadis itu, kata beliau, saya langsung membeli seekor unta. Kemudian saya bersiap-siap untuk melakukan rihlah. Jadi membeli seekor unta untuk rihlah, melakukan perjalanan. Kemana? Untuk bertemu Abdullah bin Unais. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma berada di Madinah untuk bertemu Abdullah bin Unais yang beliau tinggal di Syam.
Negeri Syam adalah negeri yang cukup jauh yang sekarang ini terbagi-bagi. Yordania, Palestina, ya, Damaskus, ini negeri Syam. Maka Jabir radhiyallahu ta'ala anhu menempuh perjalanan selama sebulan dengan berkendaraan unta. Untuk apa? Bertemu dengan Abdullah bin Unais ini. Setelah beliau sampai, maka beliau pun mencari alamat dan rumah Abdullah bin Unais. Lalu beliau datang dan di depan rumahnya ada penjaganya. Kata Jabir, katakan kepada pemilik rumah, Jabir berada di depan pintunya. Maka penjaga rumah ini, ya, mungkin diistilahkan satpam gitu, datang kepada Abdullah bin Unais. Ada Jabir di depan rumah. Jabir siapa? Ibn Abdillah. Katakan iya, Jabir bin Abdillah. Maka keluarlah Abdullah bin Unais dan mereka pun berpelukan. Mereka berpelukan. Lalu kemudian kata Jabir, ada hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lalu beliau menyebutkan hadis ini. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan urata. Bahwa manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki dan bertelanjang. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan kepada kita bahwa para ulama salaf terdahulu, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, para tabi'in, atba'u tabi'in, para imam, mereka menghabiskan umur mereka untuk menuntut ilmu, mengumpulkan ilmu yang telah diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan itu saja, bukan hanya sekedar mengumpulkan ilmu, berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut dengan sebaik mungkin. Ada yang diistilahkan dalam ilmu mustalahul hadis dengan isnad ali, talabul ulu, isnad yang lebih tinggi. Dan isnad ali ini adalah merupakan sanad yang paling dicari karena keabsahannya tentu lebih kuat, kebenarannya lebih kuat. Kalau saya misalnya mendengarkan perkataan seorang guru, seorang syekh, mendengarkan langsung itu jauh lebih baik daripada saya mendengarkan melalui perantara. Nah, mendengarkan langsung tersebut itu disebut sanad ali, sanad yang lebih tinggi. Karena kalau melalui perantara kadang-kadang ya, ini tergantung dari perantara tersebut. Dia ini orang benar-benar terpercaya atau tidak. Mungkin buruk hafalannya. Mungkin ada kekeliruan, ada yang kurang dari penyampaiannya. Berbeda kalau seorang langsung mendatangi sumbernya. Maka dia akan puas mendengarkan itu dengan jelas dan gamblang. Nah, Jabir bin Abdillah ketika mendengarkan hadis ini, beliau mengetahui bahwa Abdullah bin Unais masih hidup pada waktu itu. Beliau hanya mendengarkan dari seseorang, sehingga terasa kurang memuaskan. Apa yang beliau lakukan? Beli unta. Kalau sekarang unta itu kira-kira sekelas Kijang, mobil Kijang. Beli mobil Kijang. Nah, tapi kecepatannya tentu beda ya. Unta ya perlahan-lahan. Nah, sampai beliau melakukan perjalanan sebulan lamanya. Untuk apa? Mendapatkan satu hadis. Coba kita bayangkan,
kesungguhan para ulamaul hadis dalam memelihara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam melakukan rihlah, melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, rihlah ini ya, boleh dikatakan rihlah. Kalau mau diistilahkan dengan istilah yang lain, katakan khuruj. Tapi bukan khuruj modelnya para juhal, orang-orang yang bodoh. Khuruj bukan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ya. Khuruj untuk menyanyiakan waktu, kalau dia makan fi sabilillah, melalaikan kaum muslimin dari talabul ilm, menjauhkan kaum muslimin dari ulamanya. Bukan ini yang dimaksud. Al-khuruj, khuruj dalam talabul ilm, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Rihlah atau khuruj. Bahwa itu adalah merupakan amalan yang mulia. Dan itu adalah merupakan tasdiq, pembenaran dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah menjaga Al-Quranul Karim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga yang menjelaskan Al-Quran, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menafsirkan Al-Quranul Karim. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau a'lamu ahadan a'lama bi kitabillahi azza wa jalla minni la rahaltu ilaihi." Kalaulah aku mengetahui ada seseorang yang lebih alim tentang kitabullah, tentang Al-Quran dariku, dalam menafsirkan Al-Quran, saya akan berrihlah, melakukan rihlah untuk mendatangi orang itu, melakukan perjalanan. Jadi melakukan perjalanan ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, merupakan kebiasaan para ulama salaf sebagai pembenaran dari firman Allah, dan untuk mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan seorang yang berjalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala sebuah riwayat dengan sanadnya, bahwa Abu Aliyah, salah seorang tabi'i, Rufai' bin Mihran Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Inna kunna sami'na an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala narda hatta kharajna ilaihim fasami'na minhum." Sesungguhnya kami selalu mendengarkan riwayat bahwa sahabat ini meriwayatkan dari Rasulullah, sahabat yang ini meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Aliyah, namun kami tidak ridha, kami tidak puas sampai kami mendatangi sahabat itu sendiri dan kami mendengarkan langsung melalui lisan mereka. Dengan sebab inilah mereka melakukan perjalanan. Ada yang sebulan, ada bahkan yang lebih, siang malam. Mereka menghabiskan waktu mereka fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sa'id bin al-Musayyab rahimahullah ta'ala, salah seorang tabi'i, "Kuntu arhal al-ayyam wal layali fi talab al-hadith al-wahid." Aku melakukan rihlah perjalanan berhari-hari, bermalam-malam untuk mendapatkan satu hadis. Untuk mendapatkan satu hadis. Mereka dapatkan satu hadis, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tapi perjalanan itu perjalanan barakah.
Nah, kita mungkin di rumah buka satu buku, sudah berapa hadis yang bisa kita baca, tapi dalam hal barokah kurang, pemahaman kurang, ya, tidak ada barokah rihlah, perjalanan untuk mendapatkan hadis. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ada seorang yang bertanya kepada beliau, bagaimana menurutmu tentang seseorang yang dia duduk dengan seorang syekh yang punya ilmu yang katsir, ilmu yang banyak, tapi di kampungnya sendiri? Apakah dia mencukupkan diri untuk duduk di kampungnya tersebut karena di sana sudah ada syekh yang tinggal di kampung itu, ataukah dia melakukan rihlah? Am yarhal? Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, bal yarhal, hendaklah dia melakukan rihlah, yaktubu an ulama'il amsar fayushafihu an-nas wa yata'allamu minhum. Hendaklah dia rihlah, jangan mencukupkan diri dengan seorang alim yang ada di kampungnya. Karena berbeda, seorang melakukan rihlah menunjukkan kesungguhan dibandingkan seorang yang tinggal walaupun di sana ada seorang alim, ya, tidak melakukan rihlah, menunjukkan ketidaksungguhan dia dalam mempelajari ilmu tersebut, atau mungkin dia akan disibukkan dengan yang lainnya. Ya, namanya orang kalau tinggal di kampung ya banyak teman. Namanya orang kalau tinggal di kampung ya masih bertemu dengan sanak keluarga, famili dan yang lainnya. Tersibukkan. Hingga kadang-kadang yang seperti ini menyebabkan seorang ya tidak bersungguh-sungguh, bermalas-malasan. Berbeda kalau seorang melakukan rihlah, meninggalkan kampung halamannya, maka menunjukkan kesungguhan dia dalam menuntut ilmu. Para ulama sunnah, mereka menghabiskan waktu dalam hal ini, ya. Dan satu hal yang menakjubkan pula apa yang disebutkan oleh Ar-Razi rahimahullahu taala ketika beliau mengisahkan tentang dirinya, ya, tentang rihlahnya, perjalanan dalam menuntut ilmu. Kata beliau, awal ma rahaltu aqamtu 7 sinin. Pertama kali saya melakukan rihlah, saya tinggal di tempat rihlah itu selama 7 tahun. Ya, untuk belajar kepada para ulama yang ada di negeri tersebut. Tsumma masyaitu ala qadami ziyadatan ala 1000 farsakh. Kemudian aku berjalan untuk melakukan rihlah ke negeri-negeri yang berikutnya. Saya melakukan perjalanan dengan kaki, tanpa kendaraan loh. Lebih dari 1000 farsakh. Lebih dari 1000 farsakh. Satu farsakh itu berapa? Ada yang menyebutkan kurang lebih 8 kilometer. Jadi kalau 1000 farsakh berapa? Berapa kilometer? 8.000. Dari sini nyampe mana itu 8.000? Ke Bontang berapa? 100, masih 100 ya? Berapa ratus? 200-an? 500. Sampai Tarakan berapa itu? Ini 8.000 loh. Ya. 8.000 ini mungkin bisa keliling Kalimantan. Ya. Subhanallah. Bukan dengan kendaraan, bukan dengan unta atau himar, keledai, dengan kaki. Itu bisa bayangkan gimana mereka itu. Lalu kata beliau, "Tsumma masyaitu ala qadami min al-Bahrain ila Misr masyian." Aku berjalan dari negeri Bahrain
menuju ke Mesir, jalan kaki. Thumma ila Ar-Ramallah, kemudian menuju Ramallah. Tahu Ramallah di mana? Palestina. Dari Mesir ke Palestina. Nah, jalan kaki. Kemudian ila Tursus. Ya, dan ke tempat-tempat yang lainnya. Wali 20 sana. Saya melakukan perjalanan itu semua selama 20 tahun. Nah, selama 20 tahun. Subhanallah. Ya. Kalau di antara kita melakukan rihlah seperti ini bukan main, luar biasa. Tapi himmah yang berbeda. Kalau dahulu bertahun-tahun yang mereka pikirkan thalabul ilm. Kalau sekarang baru setahun mikirnya kerja. Ya. Menyangka kalau sudah baca kitab, sudah bisa mengeja sedikit-sedikit, ya sudah selesai. Cari kerja. Sudah 3 tahun nikah. Nah, ada yang bisa bertahan 5 tahun, Masya Allah. 10 tahun, Masya Allah. Ya. Ini berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain hanya 20 tahun. Antum bisa bayangkan kesungguhan mereka. Ya. Mereka rela berjalan, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Untuk apa? Bukan bisnis ini. Ya. Bukan join, bertemu si fulan, kemudian ingin meluaskan bisnisnya ke tempat yang tidak. Miskin mereka. Nah, bukan karena mereka itu kaya. Sampai di antara mereka ada yang melakukan perjalanan menuntut ilmu karena tidak punya makanan, tidak punya minuman. Terpaksa dia harus meminum air kencingnya 5 kali. Karena darurat, tak ada makanan, tak ada minuman. Subhanallah. Ya, apa yang kita dapatkan sekarang ini, ma'asyiral muslim rahimakumullah, Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, dan kitab-kitab sunan yang lainnya. Ini adalah hasil usaha mereka. Nah, mereka tidak lelah mencari satu hadis untuk mengecek kesahihan riwayat itu. Mereka rela berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Disebutkan oleh Al-Iraqi, gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalam syarah Muqaddamah Ibn Salah, beliau menyebutkan riwayat dari Mu'ammal. Mu'ammal rahimahullahu ta'ala ini mengatakan, haddathani syaikhun atau haddathani rajulun bi ahadits an fadail Al-Quran suratan surah. Ada seorang memberitakan kepadaku hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran surat per surat. Surat Al-Baqarah keutamanya ini, surah Al-Imran keutamanya ini, dari awal hingga terakhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Mendengarkan itu, maka Mu'ammal bin Ismail semangat untuk mencari sanad hadis ini. Nah, maka dia mendatangi orang tersebut. Lalu dia bertanya kepadanya, man haddatsak? Siapa yang memberitakan padamu hadis ini? Kata orang ini, haddatsani rajul. Ya. Biwasit. Telah memberitakan pada seorang orang itu tinggal di Wasit. Ya. Lalu dia mendatangi negeri itu, Wasit. Nah, bertemu dengan orang tersebut, dia bertanya lagi, dari mana kamu mendengarkan hadis ini? Man haddatsaka bi hadzal hadis? Haddatsani rajul wa huwa bil Basrah. Setelah memberitakan padaku seorang hadis ini, dia ada di Basrah. Pindah dari Wasit, pindah ke Basrah. Nah, sampai ke Basrah, bertemu lagi orang tersebut. Lalu dia bertanya, dari mana kamu mendengarkan hadis ini? Haddatsani rajul bi Abadan. Saya mendengarkan hari ini dari seorang yang ada di negeri Abadan. Berangkat lagi dia ke Abadan untuk mendengarkan hadis itu. Bertemu dengan orang yang dimaksud.
Lalu dia pun bertanya, dari mana kamu mendengarkan hadis itu? Nah, maka diambil tangannya, dibawa ke sebuah tempat. Di tempat itu berkumpul orang-orang sufi, dan di situ ada syekhnya. Lalu kemudian orang ini mengisyaratkan kepada syekh itu, orang itu yang memberitakan pada kami hadis ini. Akhirnya Mu'ammal mendatangi orang tersebut, dan dia berkata kepada syekhnya sufiyah itu, "Man haddatsaka bi hadzal hadis?" Siapa yang memberitakan padamu hadis ini? Kata orang ini, syekh ini, "Lam yuhadditsni ahad." Tidak seorang pun yang memberitakan hadis ini kepadaku. Tapi karena saya melihat banyak dari kaum muslimin yang sudah tidak memperhatikan Al-Quran, maka saya pun mengarang hadis-hadis ini untuk mentarghib, memberi semangat pada kaum muslimin agar mereka kembali kepada Al-Quranul Karim. Akhirnya ketemu orangnya, pemalsu hadis, meriwayatkan dengan riwayat yang palsu, surah per surah dari keutamaan Al-Quran. Kata Al-Iraqi, orang ini kemungkinan dia telah melakukan perjalanan selama 3 bulan hanya untuk mengecek hadis itu. 3 bulan. Ya. Nah, subhanallah. Diriwayatkan pula oleh Nasr bin Hammad Al-Warraq. Nasr bin Hammad Al-Warraq ini, beliau mengatakan suatu ketika kami sedang duduk-duduk di depan pintu rumahnya Syu'bah Ibnul Hajjaj Abu Bistam. Beliau ini seorang yang dikenal imam dalam ilmu mengecek hadis, mengetahui penyakit hadis. Beliau ahlinya. Hingga para ulama menjuluki Syu'bah ini Amirul Mu'minin fil hadis. Awwalu man fattasha al-hadits fil Iraq. Beliau Amirul Mu'minin dalam bidang hadis. Beliau orang yang pertama kali yang membongkar kedok para perawi di Irak. Nah, satu ketika kata Nasr bin Hammad, kami sedang duduk-duduk di depan pintu rumahnya Syu'bah. Nah, berkumpul dengan beberapa orang di situ, muhadditsin. Ya. Maka mereka pun muzakarah. Muzakarah itu ya majelis santai, mengulangi apa yang telah mereka riwayatkan dari hadis-hadis. Lalu Nasr bin Hammad Al-Warraq ini pun ingin membaca hadis, meriwayatkan hadis kepada mereka. Maka dia mengatakan, haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abdullah bin Atha an Uqbah bin Amir, telah memberitakan kepada kami hadis Israil bin Yunus bin Abi Ishaq dari Abu Ishaq As-Sabi'i, Amr bin Abdullah As-Sabi'i, dari Abdullah bin Atha, dari Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Uqbah bin Amir, kunna natanawabu riayata al-ibil ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami di zaman Rasulullah itu ada beberapa ekor unta yang kami bergantian, ya, mengembalakannya, memberi makan dan seterusnya. Nah, ketika itu gilirannya Uqbah bin Amir yang mengembalakan kambing, unta. Lalu di siang hari Uqbah bin Amir pun kembali mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika beliau datang, di situ sudah bermajelis Rasulullah alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Maka beliau datang terlambat. Ya. Nah, ketika awal beliau datang duduk di majelis itu, yang beliau dengarkan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu, thumma shalla rak'atain, fastaghfara Allah, illa ghufira lahu." Barang siapa yang berwudu dan dia memperbaiki wudunya, lalu mengerjakan salat 2 rakaat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala,
melainkan akan diampuni dosa-dosanya. Mendengarkan hadis itu, kata Uqbah bin Amir yang baru datang itu tadi, kata beliau, bakin bah. Ya. Ini bakin ini kalau kita, wah, indah betul lah ya. Kira-kira seperti itulah. Artinya dia kagum betul mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan bakin bah. Ketika dia mengatakan bakin bah, ada seorang narik dari belakang, ya, narik dia dari belakang. Dia lihat, ternyata yang menarik dia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kata Umar radhiyallahu ta'ala, alladzi qablu ahsan. Hadis yang sebelum ini, sebelum kamu datang, itu lebih baik dari yang kamu dengarkan. Kata Umar, kata Uqbah, qablu apa itu? Apa itu yang sebelumnya? Dengan dia semangat ingin mendengarkan. Nah ini karena ya akibatnya orang kalau terlambat taklim gitu, ya seringnya ketinggalan sekian faedah. Ya. Beda kalau seorang dari awal, ya kan. Nah, apa itu sebelumnya? Akhirnya kan sudah tidak mendengarkan langsung dari Rasulullah melalui perantara Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta." Barang siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tentunya dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka dikatakan kepadanya pada hari kiamat, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Nah, demikian teks hadis yang dibaca oleh Nasr bin Hammad Al-Warraq. Setelah selesai dia mendengarkan ini, membacakan hadis ini, didengar oleh Syu'bah hadis ini, kedengaran. Mendengarkan itu, beliau langsung keluar dari rumahnya, mendatangi Nasr bin Muhammad dan ditempeleng. Ya. Setelah menempeleng Nasr bin Muhammad ini, seperti orang nggak berdosa, masuk lagi dengan santainya. Ya. Nasr bin Muhammad yang ditempeleng itu, ya, sampai dia menuju ke pinggir, ya, tempat tersebut, beliau pindah ke sudut sambil meringis-ringis, ya, nangis. Nah, setelah itu Syu'bah keluar lagi, melihat Nasr bin Muhammad nangis. Lahu yabki, kenapa orang ini nangis? Kok baru bertanya, ya, seperti nggak merasa berdosa gitu. Di sana di tempat itu ada seorang rawi, Abdullah bin Idris, dia mengatakan, anta asa'ta ilaihi, engkau yang berbuat buruk kepada dia, kamu yang menempeleng dia. Nah, kata Syu'bah, kenapa beliau melakukan itu? Kecemburuan beliau, semangat beliau untuk membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalau ada orang sembarangan dalam menyebutkan hadis, bukan main. Syu'bah dikenal keras dalam hal ini. Ya, kalau beliau mencontohkan seorang perawi, itu nggak main-main. Kalau ada seorang perawi, menurut dia perawi ini tidak boleh diambil riwayatnya karena kelemahannya, beliau mengatakan, saya minum kencing keledai saya lebih baik daripada saya mengambil riwayat orang itu. Ya, minum kencing keledainya. Nah, ya, maka kata Syu'bah, ya, ingin menjelaskan kenapa beliau menempeleng si siapa tadi, Nasr bin Hammad. Mada tuhaddits, kata Syu'bah. Apa sih yang kamu beritakan ini? Maksudnya, saya tahu hadis ini, saya tahu. Yang kamu beritakan itu dari Israel, dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Atha, dari Uqbah bin Amir. Saya tahu apa yang kamu beritakan ini. Lalu beliau menjelaskan tentang keadaan hadis ini. Hadis ini kami dengarkan langsung dari Abu Ishaq. Suatu ketika Abu Ishaq membacakan hadis ini, lalu kami mendengarnya. Nah, lalu kemudian ketika Abu Ishaq meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Atha, maka kami pun bertanya, siapa itu Abdullah bin Atha? Siapa dia? Nah, mendengarkan itu marah Abu Ishaq karena ditanya seperti itu, nggak menjawab.
Di majelis itu ada seorang perawi yang bernama Mis'ar bin Kidam rahimahullah ta'ala. Maka dia yang menjawab. Dia mengatakan kepada Syu'bah, Abdullah bin Atha itu sekarang ada di Makkah. Nah, apa kata Syu'bah? Syu'bah itu ada di Kufah. Tahu Kufah ya? Irak. Kata Syu'bah, wallahi saya akan berangkat ke Makkah. Bukan untuk menunaikan ibadah haji, tapi untuk mengambil hadis dari Abdullah bin Atha. Berangkat. Pakai apa? Hah? Coba kalau berangkat, pakai apa kira-kira? Keledai. Beliau tidak punya harta kecuali keledai. Nah, ya, keledai itu kalau tingkatan sekarang, ya, motor tahun 70-an yang keluar. Ya, keluaran tahun 70-an. Nah, keluar, berangkat sendirian nih. Nah, sampai ke Makkah. Antum bisa bayangkan perjalanan dari Irak, dari Kufah ke Makkah itu kira-kira berapa lama pakai keledai itu. Nah, sampai ke Makkah, yang dicari Abdullah bin Atha. Ketika bertemu dia bertanya, dari mana kamu dengarkan hadis ini? Karena dalam riwayat disebutkan oleh Nasr, Abdullah bin Atha langsung meriwayatkan dari Uqbah bin Amir. Maka beliau jelaskan bahwa tidak demikian sanadnya. Karena dia telah mengecek secara langsung. Datangnya Abdullah bin Atha. Dari mana kamu dengarkan hadis ini? Kata Abdullah bin Atha, hadis ini saya dengarkan dari Sa'ad bin Ibrahim. Nah, di mana Sa'ad bin Ibrahim itu? Di situ ada Imam Malik. Kata Imam Malik, sekarang dia ada di Madinah. Dia tidak mengikuti haji sekarang. Langsung berangkat saat itu juga. Berangkat ke Madinah. Berapa ratus kilometer itu? Makkah ke Madinah. Berangkat. Lagi-lagi naik keledai. Ya. Nah, sampai ke Madinah. Ketemu dengan Sa'ad bin Ibrahim. Dari mana kamu dengarkan hadis ini? Kata Sa'ad bin Ibrahim, hadis ini dari negaramu sendiri. Di Basrah. Di sana ada seorang perawi bernama Ziyad bin Mikhraq. Nah, terheran-heran Syu'bah. Aneh hadis ini, kata beliau. Hei, dari Kufah ke Makkah ke Madinah, loh kembali ke Basrah, muter. Nah, kembali lagi dia ke Basrah. Nah, kembali ke Irak lagi. Datangnya Ziyad bin Mikhraq. Ketika bertemu dia bertanya, dari mana kamu dengarkan hadis ini? Ya. Kata Ziyad bin Mikhraq, "Hada laysa min babatik." Ini bukan hadis yang pantas kamu ambil. Loh, ada apa ini? Nah, ayo beritakan hadis ini. Nah, kata Ziyad bin Mikhraq, "Iya, saya beritakan tapi syarat, kamu jangan menolak. Jangan kamu tolak hadis ini. Ayo beritakan, cepat." Nah, akhirnya terpaksa dia memberitakan. Haddatsani Syahr bin Hausyab an Abi Raihanah an Uqbah bin Amir. Yang memberitakan padaku hadis ini Syahr bin Hausyab dari Abu Raihanah dari Uqbah bin Amir. Coba antum bayangkan. Nasr bin Hammad tadi yang meriwayatkan Abdullah bin Atha langsung dari Uqbah, ternyata terputus sekian banyak. Ya. Terputus sekitar berapa perawi itu? Abdullah bin Atha mendengarkan dari Sa'ad bin Ibrahim, jatuh. Tidak disebutkan dalam riwayat. Ziyad bin Mikhraq. Tambah lagi Syahr bin Hausyab. Tambah lagi Abu Raihanah. Keempat perawi ini tidak disebutkan oleh Nasr bin Hammad. Ini sebabnya kenapa Syu'bah menempeleng beliau ngawur dalam menyebutkan riwayat gitu. Nah, akhirnya begitu mendengarkan riwayat ini, datangnya dari perawi yang bernama Syahr bin Hausyab. Syu'bah sudah tahu siapa Syahr bin Hausyab, orang yang ditinggalkan riwayatnya. Akhirnya beliau mengatakan, "Dammar hadzal hadis." Ini Syahr bin Hausyab merusak hadis ini. Wallahi law sahha hadzal hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakana ahabbu ilayya min mali wa ahli wan nas ajma'in. Kalaulah hadis ini sahih, kata beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini akan lebih saya cintai dari hartaku, dari keluargaku dan dari seluruh manusia. Kita berjalan dari sana
sini. Pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, tahu-tahu hadisnya dhaif. La ilaha illallah. Nah, yang menjadi syahid dari sini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, bahwa begitulah sunnah mereka. Ya. Mereka tidak melakukan itu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala untuk membela agama ini, memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang memalsukan hadis-hadis lalu mereka menisbahkannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Al-Qasim Khalid bin Khalid Al-Kala'i Abu Al-Qasim Al-Himsi dari Syam. قال حدثنا محمد بن حرب الخولاني أبو عبد الله الحمصي قال الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال أخبرنا الزهري محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من الفقهاء السبعة عن ابن عباس dari Ibnu Abbas. Ya, kita baca ini karena ini hadis pengulangan ya dari apa yang kita sebutkan sebelumnya. Dari Ibn Abbas annahu tamara huwa wal Hurr ibn Qais ibn Hisn al-Fazari fi sahib Musa, bahwa Ibn Abbas pernah bertengkar dengan Al-Hurr bin Qais bin Hisn al-Fazari tentang siapa teman Musa itu. Ya, Ibn Abbas mengatakan dia bernama Khadir. Al-Hurr bin Qais mengingkarinya. Famarra bihima Ubay bin Ka'b fada'ahu Ibn Abbas faqala, maka lewatlah Ubay bin Ka'ab, maka dipanggil oleh Ibn Abbas, lalu kemudian beliau mengatakan, inni kama raitu ana wa sahibi hadha fi sahibi Musa alladhi sa'ala sabila ila Luqayyih. Sesungguhnya aku sedang berdebat dengan sahabatku ini tentang siapa teman Musa, di mana Musa alaihissalam melakukan perjalanan untuk bertemu dengannya. Hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nah, apakah engkau pernah mendengarkan Rasulullah SAW menyebutkan tentang keadaannya? Faqala Ubay, na'am. Maka berkata Ubay bin Ka'ab, iya. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nahu yaqul. Aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaannya, di mana beliau bersabda, "Bainama Musa fi mala'in min bani Israil, idz ja'ahu rajulun faqala." Ketika Musa alaihissalam berada di kumpulan Banu Israel, tiba-tiba ada seorang datang dan bertanya, "Ata'lamu ahadan a'lama minka?" Dia bertanya kepada Musa, "Apakah engkau mengetahui ada seseorang yang lebih berilmu darimu?" Qala Musa, "La." Kata Musa, "Tidak, saya tidak tahu." Fa'auha Allah azza wa jalla ila Musa, "Bala, 'abduna Khadir." Maka Allah mewahyukan kepada Musa, bahkan ada, yaitu hamba kami yang bernama Khadir. Nah, ini yang menjadi syahid bahwa teman Musa itu bernama Khadir. Fasa'ala sabila ila Luqayyih, maka Musa pun memohon untuk diberikan petunjuk jalan untuk bertemu dengannya. Faja'ala Allahu lahu al-huta ayah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ikan yang telah dikeringkan sebagai tanda. Wa qila lahu, dan dikatakan kepadanya, idza faqadta al-huta farji' fa innaka satalqah. Apabila engkau telah kehilangan ikan tersebut, maka kembalilah ke tempat hilang itu, karena engkau akan bertemu dengannya. Fakana Musa sallallahu alaihi wasallam yattabi'u athar al-huti fil bahri. Maka adalah Musa sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengikuti perjalanan ikan tersebut di lautan, di mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ikan tersebut dengan izin Allah hidup kembali dan dia lompat ke laut, dan setiap yang dia lewati maka air tersebut menjadi beku. Faqala fata Musa li Musa, maka berkatalah pemuda Musa, maksudnya pelayannya Musa atau muridnya Musa, Yusha bin Nun, mengatakan kepada Musa, ara'aita id awayna ila as-sakhrah fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Tidakkah engkau tahu bahwa ketika kami sedang beristirahat di atas sebongkah batu, maka aku lupa ikan tersebut di sana, dan tidak ada yang melupakan aku kecuali syaitan dari mengingatnya. Qala Musa, dzalika ma kunna nabghi. Kata Musa, itulah yang kami kehendaki, yang kami inginkan. Fartadda ala atharihima qasasa fawajada Khadira.
maka mereka pun kembali mengikuti jejak-jejak mereka dan mereka pun bertemu dengan Khadir alaihi salam. Fakana min sya'nihi ma qassallahu fi kitabih, maka terjadilah pertemuan di antara keduanya seperti yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam kitabnya, yaitu dalam surah Al-Kahfi. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis ini untuk menjelaskan bahwa melakukan perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu itu bukanlah suatu hal yang asing. Ya. Bahkan itu menjadi suatu yang masyhur bukan saja di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, namun bahkan di zaman para nabi, di mana Musa alaihi salam dengan semangatnya menuntut ilmu, di mana beliau melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Khadir alaihi salam. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.